Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Lentera Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, istilah ini digunakan dalam analisa bilangan kompleks, yaitu sinonim dari diferensiabel. Nah, sebelum teman-teman mempelajari tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik, teman-teman belajar terlebih dahulu tentang turunan fungsi kompleks. Nah, pembahasan tentang turunan fungsi kompleks sudah saya bahas pada video saya yang sebelumnya. Oke, nah kali ini yang saya bahas tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik. Yang pertama adalah fungsi analitik. Nah, sekarang kita lihat definisi dari fungsi analitik. Nah, di sini F adalah suatu fungsi kompleks dari domain D dengan outputnya adalah bilangan kompleks. Dengan D-nya adalah subset dari bilangan kompleks. Kemudian, Fz dikatakan analitik pada D jika F absen Z-nya ini ada untuk setiap Z elemen dari D. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa F absen Z ini ada untuk setiap Z elemen dari D? Nah, di sini ada sebuah persamaan yang teman-teman akan ingat kembali, yaitu persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua Z ya, Z-nya ini adalah bilangan kompleks X ditambah IY elemen dari D yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ini sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, di mana pada persamaan tersebut dinyatakan turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X. Nah, ini adalah turunan parsial yang pertama. Nah, ini adalah persamaan Cauchy-Riemann. Maka, jika Fz memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi analitik. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi harmonik. Nah, sekarang kita lihat definisi dari fungsi harmonik. Fungsi dua variabel dikatakan harmonik jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace ya. Nah, kita harus tahu seperti apa sih persamaan Laplace. Nah, sekarang kita lihat bentuk persamaan Laplace. Nah, di sini persamaan Laplace dinyatakan dengan f(x(x) dari x, y, artinya turunan parsial kedua, yaitu turunan pertama diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x, dan ditambah dengan turunan terhadap y, kemudian diturunkan lagi terhadap y dari fungsi x, y, ini hasilnya adalah 0 ya. Ini adalah persamaan Laplace. Nah, jika suatu fungsi dapat memenuhi persamaan Laplace, maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi harmonik. Nah, sekarang kita lihat pembahasan dari fungsi analitik dan fungsi harmonik. Fz sama dengan U X, Y ditambah I V X, X, Y. Ini merupakan fungsi kompleks yang dinyatakan dengan U dan V. Maka U-nya ini disebut sebagai real dan V-nya ini disebut sebagai imajiner. Nah, sebelumnya sudah dikatakan bahwa fungsi analitik adalah fungsi yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu
semua fungsi kompleks X ditambah IY dari elemen D ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX dari fungsi X, Y sama dengan VY dari fungsi X, Y. Nah, satu lagi adalah UY dari X, Y sama dengan min Vx dari X, Y. Nah, sekarang kita akan melihat apakah fungsi tersebut harmonik atau tidak, yaitu kita lihat terlebih dahulu dari realnya. Nah, sekarang kita cek realnya terlebih dahulu. Nah, kalau real berarti kita ambil dari U-nya, berarti UX sama dengan VY. Nah, satu lagi UY sama dengan min Vx. Nah, ini adalah turunan parsial pertama. Nah, sekarang kita akan turunkan satu lagi agar menjadi turunan parsial yang kedua. Nah, sekarang kita turunkan UX-nya ini, turunkan lagi terhadap X, berarti UXX sama dengan, nah VY-nya diturunkan terhadap X, berarti VYX. Nah, kemudian satu lagi, UY-nya ini kita turunkan terhadap Y, maka jadinya UYY sama dengan min VXY. Nah, sekarang kita lihat apakah VYX ini sama dengan VXY. Nah, ini sudah pernah kita bahas di turunan fungsi dua variabel, di mana fungsi VYX itu sama dengan VXY. Mau yang mana duluan yang diturunkan, itu hasilnya akan sama. Nah, maka jika ini dijumlahkan, maka di sini hasilnya adalah UXX ditambah UYY sama dengan, nah ini VYX dikurangi VXY. Nah, ini hasilnya adalah 0. Nah, kalau ini 0, maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi harmonik. Nah, ini adalah fungsi harmonik. Oke. Nah, ini dari sisi realnya. Nah, sekarang kita akan cari dari sisi imajinernya. Oke, dari imajiner. Nah, kalau imajiner berarti kita ambil dari yang V ya. Vx sama dengan negatif UY. Kemudian VY sama dengan UX. Ini kita balik saja, jadi Vx-nya ini jadi negatif UY, kemudian VY-nya sama dengan UX. Nah, ini adalah turunan parsial yang pertama. Sekarang kita turunkan lagi terhadap X, berarti Vxx sama dengan negatif UYX ya, karena ini diturunkan terhadap X. Nah, sekarang yang kedua kita turunkan terhadap Y, berarti VYY sama dengan UXY. Gini ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. UYX itu sama dengan UXY. Nah, maka di sini hasilnya kita tambahkan, maka di sini VXX ditambah VYY sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan fungsi harmonik. Fungsi harmonik. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa tarik kesimpulan bahwa F analitik pada domain D jika komponen real dan imajinernya merupakan
fungsi harmonik. Nah, harmoniknya ini pada domain D. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan lagi, fungsi analitik pada domain D itu juga bisa dinyatakan dengan jika komponen real dan imajinernya merupakan fungsi harmonik pada domain D. Oke, nah berikutnya saya berikan contoh. Contohnya adalah fz sama dengan z kuadrat ya. Nah, di mana z-nya ini sama dengan x ditambah y. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah fungsi ini adalah fungsi analitik. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan terlebih dahulu z-nya. Maka di sini fz sama dengan x ditambah y kuadrat ya. Maka di sini bisa kita kuadratkan jadi x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xy. Nah, di sini ada i-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui u dan v-nya. Nah, di sini u-nya yaitu u x, y-nya adalah yang ini ya. Berarti sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Nah, kemudian v-nya, v x, y-nya sama dengan yang ini. Berarti adalah 2xy. Nah, sekarang kita akan cari turunan parsial pertamanya, yaitu ux ya. Ux-nya sama dengan 2x. Kemudian turunan u terhadap y-nya berarti negatif 2y. Nah, sekarang v-nya nih, berarti vx-nya sama dengan 2y ya. Kemudian vy-nya sama dengan 2x. Nah, apakah ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann tadi? Ya, persamaan Cauchy-Riemann bahwa ux ya, ux sama dengan vy. Nah, kita lihat ux-nya 2x dan vy-nya 2x, maka di sini memenuhi. Ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah uy-nya sama dengan negatif vx. Nah, sekarang kita lihat uy-nya adalah min 2x, sedangkan vx-nya sama dengan 2y. Nah, ini kebalikan tandanya. Maka di sini benar bahwa di sini adalah min 2y. Oke. Nah, karena ini fungsi tersebut memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka fz sama dengan z kuadrat merupakan fungsi analitik. Oke. Nah, di sini fz sama dengan z kuadrat itu merupakan fungsi analitik. Nah, sekarang kita lihat apakah fungsi tersebut juga merupakan fungsi harmonik. Nah, maka kita akan lihat dengan menurunkan parsial yang kedua. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu untuk realnya dan juga untuk imajiner. Nah, yang pertama adalah untuk realnya. Oke, nah untuk real berarti kita lihat dari yang U ya, dari yang UX-nya dan UY-nya. Nah, di sini UX-nya sama dengan, berapa tadi? UX-nya sama dengan ini ya, 2X. Kemudian UY-nya sama dengan, nah ini UY-nya sama dengan min 2Y. Nah, fungsi U dan UY-nya ini kita akan turunkan lagi ya, turunkan terhadap X ya. Maka di sini UXX sama dengan turunan X dari 2X sama dengan 2. Nah, sekarang yang ini kita turunkan terhadap Y, berarti UYY sama dengan min 2. Nah, ini kalau ditambahkan maka
UXX ditambah UYY sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi harmonik. Oke. Nah, sekarang satu lagi untuk yang imajinernya. Nah, kalau yang untuk imajiner kita lihatnya dari yang V ya. Berarti di sini Vx-nya sama dengan 2Y, sedangkan Vy-nya sama dengan 2X. Oke. Nah, sekarang kita akan turunkan fungsi ini untuk parsial yang kedua. Oke, Vx-nya kita turunkan terhadap X, berarti Vxx ya. Kalau 2Y kita turunkan terhadap X adalah 0. Nah, sekarang yang Vyy. Nah, maka 2X kita turunkan terhadap Y adalah 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadinya Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi harmonik. Oke, nah berarti di sini sudah kita ketahui fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.